bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Halo, apa kabar kalian semua? Ya, udah lama banget nggak bikin video. Agak rame ya dari hasil debat kemarin, dan ada video yang sebelumnya saya tampilkan, yaitu pesan terakhir atau pernyataan terakhir ketika sesi debat pemilihan presiden ya, debat capres kemarin ya. Oke, kenapa soal keputusan MK ini tidak bermasalah secara hukum dan tidak bisa digugat secara hukum ya? Karena pada waktu itu MK juga memutuskan hanya soal etikanya, bukan soal pelanggaran hukum yang terjadi. Oke, well, di Indonesia kita akhir-akhir ini ya, tahun-tahun belakang ini, beberapa dekade ini, kita hanya mengenal soal korupsi saja. Padahal tahun 98 kita diperkenalkan dengan yang namanya praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi ketika tahun 98 pemakzulan terhadap Presiden Soeharto, kemudian pergantian presiden, dan lembaga yang didirikan pada itu, soal lembaga yang mengawasi soal praktek KKN ini hanya soal korupsi saja. Ya, maksud saya di sini adalah KPK ya. Setelah pemakzulan Presiden Soeharto pada tahun 98, kemudian kekuasaan berganti, dan yang terbentuk pada saat itu adalah hanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi framing yang terjadi sekarang ini, kita hanya disibukkan dengan istilah korupsi, sehingga kita lupa bahwa di dalam korupsi pasti menyeret kolusi dan nepotisme. Tapi karena hanya kata-kata korupsi saja yang menjadi tenar dan framing, maka kita lupa soal kolusi dan nepotisme. Padahal saat tahun 98 banyak menyuarakan tentang KKN ya, memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi harus ada perbedaan antara korupsi, kolusi, dan nepotisme bila ingin memberantas tuntas. Jadi tidak salah bila MK kemudian hanya bisa membatalkan soal masalah etikanya saja, tapi tidak bisa membatalkan keputusan. Jadi hanya soal pelanggaran etika. Seharusnya ada badan hukum yang mampu mencegah ataupun menindak praktek kolusi dan nepotisme. Mungkin masih banyak yang tidak familiar, atau Gen Z akhir-akhir ini tidak mengerti apa itu kolusi dan nepotisme, karena mereka hanya mengerti soal korupsi saja. Oke, dikutip dari Mbah Google, kolusi dapat diartikan sebagai bentuk persekongkolan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak ketiga. Itu adalah kolusi. Sedangkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya, dan atau kroni-kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nepotisme juga dapat diartikan sebagai bentuk favoritisme terhadap keluarga atau kerabat dekat dalam hal pemberian jabatan, proyek, kontrak, bantuan, atau fasilitas lain. Jadi
kita terlalu di framing soal korupsi, ya kan? Orang hanya tahu korupsi itu soal ambil uang ataupun melebihkan harga di dalam sebuah anggaran atau rencana anggaran, ya, melebih-lebihkan harga. Tapi kita lupa bahwa korupsi itu tidak hanya soal korupsinya saja, tapi ada kolusi dan nepotisme. Yang salah dari Pak Anies Baswedan, sebut saja nepotisme langsung. Tidak perlu lagi malu-malu, karena terlihat dari jawaban Pak Prabowo tidak malu-malu untuk mengakui bahwa apa yang dia lakukan adalah benar. Mengangkat seorang Gibran untuk menjadi wakil presidennya. Oke, memang semua orang punya hak untuk mencalonkan diri atau sebagai kepala daerah ataupun sebagai presiden sekalipun, tapi dengan prosedur yang benar, bukan prosedur yang memaksakan. Ingat, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari tahun 98, kita semua inginnya adalah Indonesia bersih dari praktik KKN. Tapi ketika setelah itu perguliran kekuasaan, yang terjadi adalah hanya mendirikan KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. Ya tentu saja hanya korupsi yang diberantas, tidak dengan kolusi, tidak dengan nepotisme. Jadi kedepannya harusnya ada pemberantasan kolusi dan nepotisme juga, sehingga praktek yang sedemikian rupa, apalagi pengangkatan yang ya sudah tidak bisa diartikan sebagai pelanggaran etika sebetulnya, karena ini sudah masuk ke dalam praktek nepotisme dan juga praktek kolusi. Sebenarnya ini udah lengkap. Jadi bagaimana ya, memang saya bukan orang yang berkuasa dan bukan orang hukum, tapi seharusnya negara yang berkeadilan itu yang kita junjung, yang kita gulirkan kekuasaannya tahun 98, yang kita inginkan adalah pemberantasan soal KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi saya yakin para aktivis 98 juga sudah lupa soal ini. Kalian lupa dengan perjuangan kalian. Banyak aktivis 98 yang terjun ke dunia politik, kemudian mereka lupa apa yang telah mereka perjuangkan. Mereka lupa bahwa ada mahasiswa yang hilang saat tragedi 98. Wahai aktivis 98, apa kalian lupa soal itu? Dan kalian masih mendukung orang yang mendukung praktek kolusi dan nepotisme. Untuk apa kalian menggulingkan Soeharto? Wahai aktivis 98, oke, sekian dari saya. Saya adalah orang yang setengah gila, setengah waras. Saya juga nggak jelas, tapi saya siap menyuarakan kebenaran.